Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai peta pemilih dan kemungkinan siapa yang menang di Pilpres tahun 2024. Pertama kita lihat dulu Anies Baswedan. Basis pemilihnya adalah mereka yang suka Anies Baswedan dan mereka yang kecewa terhadap Pak Prabowo. Ya kan? Basis pemilihnya Prabowo adalah mereka yang loyal terhadap Prabowo dan mereka yang suka terhadap Jokowi. Basis pemilihnya Pak Ganjar adalah mereka yang suka Pak Ganjar dan mereka yang kecewa terhadap Pak Jokowi. Artinya nomor satu ada kekecewaan terhadap nomor dua, nomor tiga ada kekecewaan terhadap nomor dua. Mudahnya adalah nomor satu dan nomor tiga itu tidak suka nomor dua karena caranya dan karena intrik di belakangnya seperti itu ya. Nah, maka kemungkinan kalau nomor satu dan nomor 2 lolos di putaran kedua, suara nomor 3 bisa disedot banyak oleh nomor satu. Kalau kemungkinan kedua nomor 2 dan nomor 3 yang lolos ke putaran kedua, suara nomor satu akan disedot banyak oleh nomor 3. Maka satu-satunya cara agar nomor 2 bisa menang ya harus satu putaran. Satu putaran menang, tapi ini berat sekali. Elektabilitas Pak Prabowo belum mencapai 50%. Ya, belum mencapai 50%. Pak Ganjar dan Pak Anies dari berbagai survei, kadang Pak Anies di atas, kadang Pak Ganjar di atasnya, seperti itu ya. Memang nomor satu tetap Pak Prabowo terus yang elektabilitasnya, tapi tidak mencapai 50% itu gawat loh. Karena apa? Ini bisa terjadi seperti pemilu di DKI waktu Pak Anies pemilihan ya. Pak Anies, Pak Ahok, dan Pak AHY. Suaranya terpecah tiga. Tapi kemudian yang menang adalah Pak Anies karena yang lolos di putaran kedua adalah Pak Ahok dan Pak Anies gitu ya. Ini bisa terjadi seperti pemilu di Jakarta tahun 2017. Nah, maka Pak Prabowo harus bisa lolos atau harus bisa menang satu putaran. Tentunya kalau menang satu putaran itu bisa menjadi kecurigaan publik yang luar biasa. Apakah ada pengaturan? Nah, akan ada pertanyaan seperti itu. Kok luar biasa sekali satu putaran? Elektabilitasnya kan tidak sampai 50%. Nah, memang sih kalau di survei-survei itu memang tidak tepat, bukannya tidak tepat ya. Tidak akurat 100% gitu ya. Karena apa? Sampelnya ribuan. Lah rakyat kita ratusan juta gitu ya. Memang dengan berbagai alasan itu ya. Ini udah riset sesuai dengan kaidah riset yang benar. Iya oke, tapi sampelnya kan seribuan atau 2000-an orang gitu ya. Nah, tapi berbanding sama penduduk Indonesia yang 100 juta lebih pemilih ya kan, 270 juta warga ya kan, itu jauh sekali gitu ya. Maka saya pikir ini akan menjadi PR yang sangat besar untuk kubu 02. Pak Prabowo harus bisa lebih militan lagi dan harus berani tampil di publik. Mas Gibran juga seperti itu, harus berani seperti Anies Baswedan yang sering bicara di publik, saling interaksi dengan publik sehingga bisa menarik simpati publik. Pak Ganjar juga demikian, sudah berinteraksi dengan cukup bagus ya. Saya lihat memang 02 ini interaksinya dengan publik itu yang hubungannya dengan dialog itu agak kurang kalau yang saya lihat, itu menurut opini saya gitu ya. Nah, padahal dialog dengan publik secara langsung, mendengar keluh kesah publik secara langsung, berdebat dengan publik terhadap apa yang ingin dicapai, itu bisa meningkatkan elektabilitas yang sangat luar biasa. Terbukti kita lihat aja akun TikToknya Anies Baswedan tertinggi dibanding akun TikTok capres-capres lain followersnya gitu ya. Itu baru di TikTok saja. Dan kalau Anies Baswedan membuat Desa Anies itu yang datang cukup banyak dan videonya selalu FYP gitu. Maka ini menjadi warning yang sangat luar biasa kepada Pak Prabowo Subianto. Kalau sampai tidak bisa satu putaran menang, wah, bisa menjadi kekalahan yang kesekian kalinya gitu ya. Karena lihat aja, pendukungnya Pak Prabowo banyak di pemilu 2019, pendukungnya Pak Jokowi banyak di pemilu 2019.
Harusnya Pak Prabowo itu mengantongi semua pemilih, ya, ratusan juta orang itu suaranya harusnya dikantongi. Tapi ini kok sudah bergabung, seorang Naruto dan Sasuke sudah bergabung, tapi masih sulit untuk menembus 50%. Nah, kita lihat saja nanti kalau di 14 Februari bisa nggak sih tembus 50%? Kalau saya bilang sih sulit, sangat sulit sekali, ya. Tapi kalau seandainya tidak tercapai 50%, wah ya udah. Kemenangan akan sulit digenggam. Karena bagaimanapun 01 itu tidak suka 02, apalagi tentang hubungannya dengan MK itu. 03 tidak suka 02 karena dukungan Pak Jokowi yang beralih dari PDI malah beralih mendukung Pak Prabowo. Ya memang ini adalah pemilu yang cukup menarik ya. Kita lihat saja siapa yang akan menang, tapi prediksi saya tidak satu putaran. Prabowo akan lolos di putaran kedua, tapi akan sulit menang di putaran kedua. Maka kalau ingin menang satu putaran aja Pak Prabowo, tapi ya harus siap dengan semua kecurigaan gitu ya. Saya sih tetap berpendapat bahwa Pak Prabowo bisa menang. Kemungkinan menangnya sangat tinggi dan saya prediksi memang menang. Lah bagaimana enggak? Anaknya presiden aja di sana kok. Aduh. Oke, itu pendapat saja ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.